Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh jangan lupa saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,27 triliun dolar atau turun sekitar 0,6%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.700-an, Ethereum 2.019 dolar, kemudian BNB 290, XRP 0,4, Cardano 0,52, Solana 50 dolar, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,087 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata masih dalam keadaan merah, walaupun penurunannya tidak terlalu signifikan, karena memang kita sekarang berada di weekend, volumenya juga terlihat masih cukup kecil. So, kenaikan dan penurunannya itu secara persentase juga nggak terlalu besar gitu ya. Paling gede pun kalau kalian lihat hanya di Cardano penurunannya sekitar 3,55%. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin price could bounce to 35k, but analysts say don't expect a V-shaped recovery. Jadi kita bakalan lihat lagi kira-kira sentimen di market sekarang itu seperti apa dengan menilai pendapat dari para analis di luar gitu ya. Sekarang itu seperti apa. Nah, kalau bisa diperhatikan yang pertama ini dari Coinalyze. Dia menyebutkan bahwa ini adalah chart yang menunjukkan rasio perbandingan antara long dan juga short di Bybit. Tentunya ini ya futures gitu guys ya. Dan so far menurut si Coinalyze kita melihat bahwa para shorter itu lebih dominan sekarang guys. Alias orang-orang yang short itu sekarang lebih banyak daripada orang-orang yang long. Menunjukkan apa? Bahwa memang sampai sekarang masih banyak sekali orang-orang expect bahwa kita akan kembali move lower atau kembali down dan mungkin menuju ke lower low yang baru. Oke, dan dengan adanya hal ini, si Coinalyze beranggapan bahwa the sentiment was very negative over the last few days. As seen in Bybit long versus short ratio and funding rate, a short squeeze and bounce is expected. Jadi ini juga udah pernah kita bahas gitu beberapa hari sebelumnya tentang funding rates gitu guys. Ketika kita melihat funding rates dalam keadaan yang sangat negatif, itu berarti pada saat itu orang-orang yang short itu sangat amat agresif gitu guys. Dan simpelnya gitu, kita ini secara logika saja. Ketika misalnya sekarang lebih dominan orang-orang itu memegang short, gitu ya, antara mungkin dia shortnya di 31.000, 32.000 atau 30.000, intinya sekarang orang-orang lebih banyak yang memegang short. Itu ditunjukkan dengan data di Bybit tadi. Oke, dan kalau misalnya kita langsung down lagi dari sini, kira-kira yang cuan siapa guys? Tentunya traders, karena sekarang dominan orang-orang pegang short. Yang rugi siapa? Exchange. Nah, seperti yang kita ketahui, exchange itu adalah para pemain yang mempunyai banyak sekali aset dalam bentuk Bitcoin. Mereka adalah salah satu pemegang terbesar Bitcoin. Dan mereka mempunyai kekuatan untuk dapat menggerakkan harga. Dan apa yang kira-kira mereka bakalan lakukan ketika mereka melihat sekarang banyak orang pegang short? Ya kalau saya jadi exchange gitu ya, kalau saya mau cuan ya tentunya saya naikin dulu gitu kan, untuk meliquid orang-orang yang short. Bukan berarti kita akan langsung menyentuh lagi ke 40.000, 50.000, 60.000, bukan. Tapi mungkin kita bisa mendapatkan semacam relief rally ke arah 34 atau bahkan 35.000 gitu ya, untuk mencuci orang-orang yang short terlalu lambat. Mungkin shortnya di 30.000, shortnya di 29.000, atau shortnya di 31.000. Mungkin orang-orang itu yang dicuci gitu ya. Jadi ya untuk probability terjadinya semacam short squeeze itu tentunya sekarang ada gitu ya guys ya. Karena kita melihat sekarang kondisinya orang-orang rata-rata memegang short. Kemudian yang kedua disampaikan di sini a short term breakout to 35k is expected. Ini disampaikan oleh Lifshitz. Tapi dari Lifshitz ini dia lebih memandangnya dari segi fundamental gitu ya. As a lot of bad news had been flushed out while the panic move from USD fiasco has already occurred. Jadi menurut dia bahwa kita ini
beberapa minggu belakangan itu sudah dihajar dari kanan kiri atas bawah. Bitcoin itu dihajar dari kanan kiri atas bawah. Dari apa saja? Dari menurunnya pasar saham US, dari menguatnya US dollar, dari war Rusia dan Ukraina, dari juga ketakutan investor akan kenaikan suku bunganya The Fed, kemudian juga kemarin lagi USD tiba-tiba di-peg gitu kan, kemudian Luna down atau crash yang menyebabkan sentimen sangat amat bearish. Semuanya itu udah terlewati gitu guys. Walaupun tentunya masih sisa-sisanya masih ada. Orang-orang sekarang masih cenderung dalam keadaan yang fear. Tapi at least sekarang itu kita dalam keadaan yang lebih kondusif gitu guys. Nggak ada masalah baru yang muncul. Jadi menurut si Lifshitz akan sangat make sense kalau sekarang kita mulai mendapatkan semacam relief rally dulu. Sebelum kalau memang kita akan masuk ke bear market berkepanjangan, baru nanti kita akan down lagi. Oke? Dan yang terakhir, ini juga adalah salah satu yang mungkin sering ya kita akan temukan di media sosial sekarang, bahwa orang-orang beranggapan hal yang terjadi 1-2 minggu belakangan ketika kita breakdown di bawah 29.000 dan menyentuh ke 25.000, ini bisa jadi akan mengulang dengan hal yang sama dengan yang di tahun 2020 bulan Maret. Ketika itu kita mendapati drop yang sangat parah diakibatkan oleh Black Swan event. Black Swan eventnya diakibatkan oleh COVID-19. Oke? Pasar saham US jeblok parah, diikuti oleh market crypto. Namun, yang terjadi beberapa bulan berikutnya, kita kemudian langsung rebound lagi ke atas dan membentuk semacam V-shape recovery. Dan udah mulai banyak orang beranggapan hal tersebut juga bisa jadi terulang kali ini. Walaupun menurut siapa nih, Reg Capital, dia mengatakan bahwa kali ini keadaannya sepertinya sedikit berbeda. Many expect one as the previous March 2020 Bitcoin bear market bottom was very volatile, but macro price history suggests extended ranges are more likely. Jadi menurut si Reg Capital, kali ini sepertinya kondisinya akan sedikit berbeda dan dia lebih prefer mengatakan bahwa kita probability-nya lebih tinggi akan mendapatkan semacam sidewave movement daripada mendapatkan semacam V-shape recovery. Kalau dari kalian, apakah kalian lebih setuju bahwa kita akan mendapatkan V-shape recovery dari sini? Ataukah menurut kalian kita masih akan sideways dan cenderung bearish sampai berbulan-bulan atau mungkin tahun depan? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, yang berikutnya ini dari Will Clemente. Jadi ini juga ada pernah kita bahas ya beberapa minggu sebelumnya, bahwa setiap kali gitu kita melihat ada keadaan yang ekstrim di Bitcoin, inilah yang muncul. Ketika kita naik tinggi, orang-orang sebutnya sebagai bubble. Setiap hari kita akan melihat orang-orang, ini bubble-nya bentar lagi burst. Ini adalah bubble, dan bubble. Setiap kali kita mendapati peningkatan yang signifikan, selalu disampaikan itu adalah bubble. Tapi ketika kita down dan koreksi, dan cukup dalam koreksinya, itu selalu disampaikan lagi, wah Bitcoin adalah scam, Bitcoin sudah mampus, sudah dead gitu kan, Bitcoin akan ke nol dan lain sebagainya. Tapi ini hal yang sudah terjadi dari cycle-cycle sebelumnya dan hanya diulang sekarang guys. Kemarin kan kita udah lihat dari Forbes gitu, dia mengatakan bahwa wah ini Bitcoin bakalan ke nol nih. Dan itu bukan berita baru guys. Ini udah pernah disampaikan dari cycle-cycle sebelumnya, udah sampai mungkin berpuluh-puluh kali disampaikan bahwa Bitcoin itu adalah scam, Bitcoin itu adalah Ponzi, Bitcoin bakalan ke nol, Bitcoin adalah bubble. Itu udah sering banget. Dan kalau kalian masih kemakan gitu ya dengan berita-berita seperti itu, ya bisa jadi kalian masih termasuk baru di dunia kripto gitu. Karena ini bukan berita baru, ini berita lama yang digoreng kembali gitu. Kalian bisa cek berita-berita yang lama, yang mungkin di tahun 2017 akhir, awal 2018 ketika kita baru masuk ke bear market, atau mungkin di 2013, 2014 ketika kita baru masuk bear market. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan yang sekarang. Itu kalian bisa cek sendiri, gitu ya. Dan yang terakhir, ini dari segi data on-chain lagi, bahwa kita melihat dari segi percent of supply last active 1+ years ago, itu belum ada perubahan sama sekali guys. Experienced Bitcoin investor are not panicking. 65.1% of Bitcoin are held by experienced 1+ year holders. Jadi
Kembali kita melihat bahwa percent of supply less active 1+ year ago-nya itu masih dalam keadaan yang all time high, guys. Sepanjang sejarah Bitcoin, inilah yang paling tinggi, di mana orang-orang sekarang mulai percaya gitu ya. Dengan adanya hal ini, kita tentunya bisa asumsikan bahwa sekarang para investor itu sudah mulai percaya bahwa Bitcoin, oke, ini sepertinya bakal menjadi the future gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita melihat behavior mereka sekarang sudah lebih cenderung orientasinya jangka panjang. Buktinya, jumlah supply yang dipegang selama lebih dari setahun dan tidak pernah bergerak sama sekali, itu berada di angka 65%. Oke, jadi orang-orang sekarang lebih secure lah perasaannya nge-hold Bitcoin, nggak lagi panikan setiap kali ada down movement, berbeda dengan cycle-cycle sebelumnya. Ketika itu mungkin ya mereka masih agak ragu ya, apakah Bitcoin ini akan mampu bertahan atau tidak, karena cycle-cycle sebelumnya tidak terjadi adopsi sebesar sekarang. Pada saat itu ya mereka hanya berkeyakinan dengan hope gitu. Mereka berharap Bitcoin adalah memang benar-benar sebuah future. Mereka berharap Bitcoin benar-benar akan diadopsi. Tapi itu semua masih sekedar harapan gitu. Tapi untuk cycle sekarang, itu terjadi di depan mata kita. Adopsinya terjadi di mana-mana, gitu kan. Kita udah melihat brand-brand besar, perusahaan besar, bahkan bank-bank besar, itu membicarakan soal Bitcoin. Ya, jadi itu adalah sebuah progres yang sangat besar jika dibandingkan dengan cycle sebelumnya. Oke, so itu adalah beberapa hal yang pengen saya sampaikan untuk hari ini. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan kita bakal mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Oke, untuk di weekly chart, tentunya kita sekarang struggling nih guys, untuk mencoba closing lagi di area kotak biru di sini. Namun sekarang struggling nih guys. Oke, kita sekarang di weekend, volume tentunya juga masih terlihat cukup kecil. Namun kalau misalnya kita sampai mampu closing weekly candle kembali di kotak biru ini, apalagi kalau di pertengahan seperti ini, menurut saya ini adalah sebuah indikasi yang cukup positif gitu. Bahwa para bulls masih mampu mempertahankan area di sini dan melakukan perlawanan ketika ada sellers mencoba untuk breakdown area major support ini. Oke, jadi itu adalah sebuah indikasi positif kalau nanti kita melihat closing weekly candle dalam keadaan di sekitaran 30.000 sampai 31.000. Inilah area yang ideal menurut saya. Yang kedua, yang perlu menjadi catatan kalian adalah kemungkinan besar weekly candle kali ini kita juga akan closing dalam keadaan merah. Oke, dari ini sudah 7 candle berturut-turut nih guys. Dalam keadaan merah. Oke. Sudah kurang lebih hampir 2 bulan kita melihat weekly candle selalu crossing dalam keadaan merah. Dan ini kita udah mencetak sejarah nih guys. Kalau nanti closing di sini, kita udah mencetak sejarah. Pertama kali dalam sejarah Bitcoin closing 7 kali berturut-turut weekly candle dalam keadaan merah. Saya tetap berkeyakinan bahwa dalam 1-2 minggu ke depan, kita akan melihat at least satu lah gitu. At least satu candle hijau di weekly chart. Akan lebih baik tentunya kita melihat weekly candle itu modelnya seperti ini. Bullish engulfing, ini adalah senario paling ideal untuk para bulls gitu ya. Kalau kita melihat ini closingnya andai kata di sini ya. Kemudian kita melihat weekly candle berikutnya itu closing seperti ini dalam keadaan hijau. Nah, ini adalah bullish engulfing candle dan ini akan kembali memicu confidence di kalangan investor, apalagi mereka yang jangka panjang, karena mereka mungkin pantaunya hanya di weekly chart atau mungkin monthly chart gitu kan. Nah, ketika kita melihat hal tersebut terjadi, itu akan memicu confidence lagi di investor dan bisa jadi memicu mereka kembali start masuk ke market. Nah, ketika para investor start masuk lagi ke market gitu ya, harga mulai naik dan bisa jadi itu akan memicu sedikit FOMO lagi gitu. Untuk para retail kecil yang mungkin udah keluar kemarin dan mulai start masuk lagi, dan itu akan kembali memicu harga kembali naik. Ini adalah skenario paling idealnya gitu, yang kita pengen gitu. Tapi tentunya kita harus juga mengantisipasi skenario lain yang terjadi. Skenario lainnya apa? Bahwa ada beberapa skenario juga gitu. Pertama, kita bisa jadi akan mendapatkan relief rally ke sekitaran area 36 ribuan di sini. Atau maksimal kita retest lah area ascending channel di sini. Oke, di sekitaran $40.000. Oke, cuman di sini kita udah akan bertemu dengan semacam resistance yang sangat kuat di sekitaran sini, 36 sampai 37.000.
Oke, jadi kalau kalian merupakan trader, short term trader, ya jangan muluk-muluk lah gitu. At least sampai ke 36.000 ya kalian udah harus start untuk mengconsider ya untuk taking profit sebagian. Dan kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, sekarang kita makin mirip ya membentuk semacam apa? Inverse head and shoulder. Oke. Neckline-nya sebelah mana? Neckline-nya di sekitaran sini. Oke, ini adalah neckline-nya. Lalu targetnya secara teknikal di mana? Nah, ini kalau secara teknikal kita bisa tarik dari neckline-nya ke bottom-nya, kemudian kita tarik ketika dia breakout katakanlah di sini ya. Maka kurang lebih kita nyampe ke sekitaran area 35 sampai 36.000. Itulah target teknikalnya dari inverse head and shoulder ini. Namun tentunya ketika misalnya hari ini kita breakout nih guys dari inverse head and shoulder ini, ya kalian tetap harus waspada gitu, karena kita di hari Minggu volumenya kecil. Sekali lagi, ketika volumenya kecil itu cenderung kita akan mendapatkan semacam manipulasi, karena ketika volume kecil untuk menggerakkan harga itu tidak terlalu sulit gitu. Oke, jadi cenderung bisa dimainkan oleh orang-orang yang mempunyai barang yang banyak gitu kan. Jadi itu perlu kalian keep in mind. Kalian trading dalam keadaan seperti ini wajib gitu ya, wajib risk management itu intact, alias kalian harus super duper disiplin dalam manage resiko kalian supaya kalian tidak kemakan market gitu. Apalagi dalam kondisi weekend. Nah, tetapi kalau misalnya kita tidak mampu untuk breakout nih guys, dan kemudian malah terreject dari sini dan break di bawah area ini, maka menurut saya inverse head and shoulder-nya kemungkinan tidak lagi valid. Dan kemungkinan kita akan kembali at least untuk nge-revisit area low sebelumnya. Oke, dan dari sini mungkin kita baru akan ngelihat lagi apakah kita mempunyai momentum yang cukup untuk breakdown, ataukah kita turunnya hanya dalam bentuk merangkak seperti ini dan meliquid orang-orang yang buy di sekitaran sini, baru kemudian kita kembali naik ke atas. Oke, itu semuanya nanti tergantung price action-nya seperti apa nanti. Kita baru akan mampu menilainya ketika nanti hal tersebut sudah terjadi. Cuman so far yang kita bisa lihat adalah para bulls sedang mencoba nih guys untuk mendapatkan semacam relief rally, dan kita mendapati semacam pattern inverse head and shoulder, walaupun baru validnya nanti ketika kita udah breakout. Kalaupun breakout di sini guys, saran saya kalau kalian memang mau cari setup ya, ini akan saya lakukan juga kalau memang saya akan trade setup ini. Saya akan lebih memilih untuk menunggu konfirmasinya dulu berupa retest. Oke. Nah, ketika retest dan rebound, nah dari sini saya akan gambarkan trend line. Ketika breakout, nah dari sini saya baru akan in. Dengan melakukan hal seperti ini, saya memproteksi diri saya dengan stop loss yang lebih ketat di sini. Dan rewardnya bisa jadi nyampe ke tadi kita sampaikan 35-36 ribu. Oke, jadi ini secara RR akan sangat baik, mungkin bisa 4 atau 5 banding 1. Oke. Karena kalau misalnya kalian langsung masuk nih guys, ketika dia breakout, oke, ingat kita di hari Minggu, bisa jadi yang terjadi berikutnya adalah tiba-tiba kita dibanting lagi ke bawah. Ini hanya untuk mancing orang beli, oke, jadi kita hanya membuat fake out, kemudian kita di drop lagi ke bawah. Semua skenario ini harus kalian antisipasi, dan kalian harus lihat apa yang market kasih ke kalian. Oke. Marketnya kasih skenario A, kalian lakukan A, kasih B, lakukan B, kasih C, lakukan C. Jangan sampai kalian trading atas dasar harapan kalian market pengennya kemana gitu. Nggak bisa seperti itu. Market nggak peduli harapan kalian seperti apa. Kalian yang harus beradaptasi dengan yang dikasih oleh market. So, itu aja sih guys untuk hari ini. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya.